Berarti contoh gue pengen curhat, kalau ke nyokap gue pasti nyokap gue pikiran, Bang. Bener gak sih? Iya, oke. Ibaratnya, aturan gue nggak harus omongin ke orang tua gue yang cewek, gue omongin, pasti dia langsung pikiran. Dan orang tua cowok yang mengerti kan ibaratnya, Iya. yang tahu jalan tengahnya, sedangkan itu gue nggak dapet. Kadang-kadang gue pendem sendiri. Jadi pas dia gue nikah nih, Bang, Heeh. gue WA, bukan WA ya, nelpon bokap gue, "Pa dateng tanggal segini, Iya. tanggal 22 Oktober 2015 dateng, 2014 dateng ya," gue bilang gitu. Dateng Heeh. tuh bokap gue. Heeh. Terus bokap gue bilang kayak gini, "Kalau mau ketemu bapak, kabarin di saat orang meninggal, Heeh. di saat ada hajatan aja, selebihnya itu lu cuek aja sama gua," gitu. Pas pertama kali ketemu seemosional apa, Dek? Lu pastinya lu ngeluarin air mata banget kan? Iya, air mata lah, Bang, masa aerobik gua keluarin. Nggak senangis apa, Dek, Ya waktu gua ketemu? peluk, orang dia pasti pas gue nyampe itu jam 6:30 pagi, dia udah ada di pendopo-pendopo kayak orang zaman dulu lah, Bang. Iya, Gue gue tahu. peluk dari belakang, kaget dia. Iya, heeh. Gue salim sama emak gua sama "Wah, kakak gua. tuyul nih dipeluk gue." Ya, Oh, nggak kayak gitu? enggak dong, peluk, "Pak, cager." Si Dede langsung meluk. Lama itu langsung dia ngeluarin air mata juga, ya gue juga nggak bisa nahan lah, Bang, gue ngeluarin air mata juga, peluk, ngobrol, "Ngopi nggak ngopi nggak?" Gue bercandain gitu, Bang, "Ngerokok Mhm. ngerokok," dia bilang gitu. Cuman tetep dia masih ngegenang aja gitu air mata, ngegenang mulu, kata gue, "Ngegenang mulu nih air mata." Akhirnya gue bikinin kopi, "Kopi nih, Pak," Right, dia bilang gitu. right. "Ngerokok ngerokok bareng, Bang, oh ngerokok bareng, ngerokok." Ngobrol kayak bapak-bapak senja jatuhnya anjing. Iya, iya, gue bisa ngebayang, Ngerokok, gue bisa terus kayak ngeliat tuker situasi. kayak tuker ini, "Gimana ya, Pak, ya, istri gini-gini terus, susah nih, Pak," dibilangin. "Sabar weh, namanya juga rumah tangga." Dalam hati gua, "Ya cerai nih dikut." Cuman kan gua pengen, maksudnya kadang-kadang gua juga bikin story, pengen gua ngobrol sama bokap gua, ngerokok bareng, ngopi bareng gitu, ibaratnya ngeliatin sawah, ngobrol, ibaratnya walaupun Heeh. kayak orang halu, "Ini sawah siapa, Pak?" "Sawah kita, Dek," kayak gitu kan ibaratnya. Iya, Adanya iya. gitu, Bang, maksudnya biar kita namanya di Jakarta kan ketemu gedung-gedung, kalau di kampung kan ketemunya Iya, sawah, iya, iya, empang iya. kayak gitu. Pengen nge-refresh otak sih sebenarnya. Wow, itu sih menarik banget. Nah, de eee, kalau boleh tahu deh, nyokap itu, apa, nyokap itu ngasih tahu lu memberi pemahaman lu bokap lu pisah itu apa? Memberi pemahamannya? Kan Wak biasa kan soalnya gini, iya, eee, gue juga dari anak broken home juga oke deh, siap. gue Mhm, bokap emak gue juga cerai juga iya, gitu, jadi gue diberikan pemahaman juga gitu. Nah, heeh. tapi kalau lu sendiri diberi pemahaman sama Waktu nyokap lu SMP sih, Bang. dikasih taunya apa? SMP dia bilang, "Kalau nggak punya bapak yatim ya? Yatim. Iya, heeh, Ini Dede orang tua cowoknya ada apa enggak?" iya, "Enggak, Dek, ditinggal." "Yatim, Bu?" "Iya," kata emak saya gitu. Emak gua kacau, Bang. Namanya Betawi kan, "Iya aja iya, entar iya, kalau tanya iya, bapak iya. meninggal, iya aja," kata dia gitu kan. Lah gua tanya kan, "Bapak ada di Ciamis, Mak." Baru dia Bulan ngomong. depan ada jadwal lagi nggak sih, Dek? Lu ke sini, gue mau ngundang sama emak lu di sini, gue mau ngomong. Anjir. Gua tanya kan, "Mah bener, Mah?" Gua bilang gitu. Dia bilang aja, "Iya," dapat Heeh, akhirnya dapat uang santunan segala macam. Kan saya nggak enak ya kan, iya, heeh, sama orang, "Enggak, Bang," saya bilang ke Pak Ustadz, "Pak Ustadz, bapak saya masih ada," saya bilang heeh. gitu. "Cuman mama saya nggak mau bilang cerai," saya bilang gitu ke kitanya. Dia Oke. bilang gitu, "Mah nggak boleh kayak gitu," bilang gitu, "memang bapak nggak nafkahin, tapi jangan bilang meninggal, kasihan," gue bilang gitu. Soalnya Iya, kan di sono masih ada yang dinafkahin, Bang. iya, Iya, saya bilang, "Bokap ada deh, ada, cuman pisah sama mama." Jadi mama ngemahaminnya itu karena waktu pas di zaman SMP itu ada iya. namanya uang keringanan apalah ibaratnya buat Mmm, SPP gitu iya, kan, dulu kan iya, masih iya, bayar kan. iya. Saya aturan bayar Lu sama gue juga taunya kurang lebih sama deh, jadi kita iya, mengalami juga tahu, heeh. betul, ya kayak gitu. Jadi gue bilang kayak gitu, nyokapnya ada cuman bokap ada cuman nggak ngurusin dari 4 SD. Dari kelas 4 dari 4 tahun sampai sekarang. Jadi sekarang yang biayain siapa, Dek? Kata kepala sekolahnya tuh. Jadi kepala sekolahnya head to head sama gua, Bang, Iya, face to face. Nanya, "Ini dari orang tuanya meninggal, dari si anak kok ngomongnya nggak dibiayain, ini mana yang bener?" Akhirnya ngobrol tuh gua sama kepala iya, sekolah. iya, 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 iya. "Jadi gimana, Dek, Wow, sebenarnya?" 4 tahun saya ditinggal, Pak, sama bapak, cuman ke sini SD dibiayain sama mama. SMP sekarang mama kerja apa? Buruh cuci. "Oh, ya udah kasih aja."
Tapi bilang mama jangan bilang bapaknya meninggal ya. Iya Pak, Iya udah. iya iya iya. Akhirnya aman mak gua, "Mak, makanya jangan bilang bapak meninggal, itu aja aman ngomong kayak gitu." "Enggak, takut nggak dikasih deh," atuh. "Ya elah," kata gua, Wah "nyantai itu sih aja." seru banget sih, kocak banget sih. Nah, tapi kalau dari bokap lu sendiri pasti lu nanya juga kan? Nanya, Kenapa bisa pisah atau cerai iya dia gitu? ngomong, "Ada satu hal lah yang nggak bisa diomongin kalau Dede belum nikah." Nah akhirnya gua nikah nih. Heeh, Kemarin baru dia jelasin. apa Dek, kalau Bapak tuh boleh tahu? kecelakaan apaan Pak? Dalam hati gua, ah Oh. Dede juga udah paham lah, akhirnya dia memang nikah lagi sama orang lain. Kepincut lah ibaratnya. Oh, iya iya Pas iya. udah gitu Bang, gua ketemu itu sama anaknya, Heeh, waktu umur berapa ya, 3 atau 4 tahun lah ibaratnya, sepantaran sama gua, namanya si Jenny lah ibaratnya. heeh, Sekarang dia ada di Tangerang, ketemu sama gua, pas udah gede pun masih ketemu, udah ketemu ngobrol, gua tanya, "Bokap sehat, Jen?" "Sehat ah, kapan ke Ciamis?" Sering gua DM-an atau oh, WA-an kayak gitu oh, sama anak-anaknya bokap gua lah ibaratnya. iya iya Kayak kemarin ibaratnya adik tiri gua umur SMP apa kemarin, iya, "A, minta ongkos buat liburan ke Borobudur," kata dia, "kalau mmm. ada rezeki gua kasih," gitu. Sempet masih komunikasi sama nyokap tiri gua juga komunikasi. Nah, ketika lu tahu kenyataannya Mhm. seperti itu, lu malah nggak jadi benci bokap gitu? Malah nggak jadi benci gitu? Enggak sih Bang, gua dari yang pas pertama memang gua udah nggak diurusin, gua nggak pernah benci. Nggak ada So good, bencinya itu keren maksudnya sih. nggak benci ibaratnya, "Ih anjir bokap gua ninggalin gua gini-gini," nggak ada benci Bang, cuman Nggak, ketika sorry, gua potong, heeh, ketika lu tahu kenyataannya, alasannya apa enggak sebenarnya jadi nggak? nggak benci Oh, so nggak good, benci itu keren sih, nggak gua benci akuin gua itu nggak keren. benci maksudnya ya udah yang terjadi Bang, Mmm, emang udah ibaratnya takdirnya nyokap gua, iya, takdir gue sebagai anak gua dapet bokap bokap seperti ini, heeh, dan begitupun takdir ibaratnya anak-anak dari bokap gua walaupun ibu kandung ibunya yang berbeda ibaratnya, gue punya abang ternyata abang tiri gua jadi artis, entah kayak gitu kan ada juga ibaratnya Bang, masih ada keturunan kayak gitu. Gua nggak pernah wow, ini sih. gue yakin hidup lu berat banget deh, gue yakin. Karena apa? Lu bisa menjadi orang yang dewasa ini kan, Amin. eee, perlu namanya hantaman-hantaman untuk Wah, menjadi yang sekarang, siap, bener ya, Dek, ya? setuju Bang. Nah, itu, gue yakin banget, proses itu panjang banget Ih, untuk menjadi sekarang, bukan lu sebagai seorang bukan. public figure Iya, ya, tapi sebagai lu sebagai manusia, mhm. sebagai orang yang bisa dewasa pemikirannya, bisa menerima bokap yang maaf, saat itu mungkin bahasanya apa enakannya, mau boleh ngomong selingkuh boleh? Aman? Boleh lah, Aman. Nah aman. maksudnya, saat itu selingkuh, lu bisa menerima, nggak marah dan itu dewasa banget sih, Dek, Iya, nggak dan itu marah nggak Bang, mau gampang. gimana udah kejadian ya kan. Iya, Kalaupun di setuju. umur 4 tahun segitu gua ngelarang, yang ada gua dibanting kali ibaratnya kayak gitu ya kan. Dibanting lu Jangan ngotak nggak? selingkuh ibaratnya, "Ini bocah apa sih?" Gitu kan. Karena udah 34 tahun dan gue tahu itu semuanya dan ibarat kata, zaman pacaran pun kan ibarat kata gue bisa ngeduain tuh cewek ibarat kayak gitu kan Iya, udah setuju, iya. makanya, oh ya udah mungkin takdir nyokap gue dan takdir sebagai anak gue harus nerima. Nggak bisa gue harus misahin, lu misahin nih, emak tiri sama bokap gue, suruh balik lagi nyokap gue juga belum tentu terima ibaratnya dengan keadaan yang sekarang karena kan Iya. dia udah capek ngurusin anak dari bayi sampai gede kayak gini ibarat kayak gitu sih, Bang. Itu sih gila banget. Nah, balik lagi ke masa kecil lo, Mhm, gue ada satu hal yang kelewat tadi bahwa gue sempet tahu bahwa lu itu sempet jadi ojek payung. betul. Itu gimana tuh, Dek? Soalnya gini, dulu gue punya ART atau pembantu gitu Mhm, ya, yang di mana, masih kecil gitu yes, pembantunya itu bokapnya, jadi anaknya ini sebenarnya nggak kerja sama gue, heeh, akhirnya dia kerja sama gue. Waktu siap, itu umur gue itu umur sekitar 9? 8 atau 9 tahun lah, jadi kayak mungkin Ya, ditemenin lah betul, main gitu, iya, lu ngerti lah ya, masih ngerti. temen main dan Butuh sebagainya. teman main buat ibaratnya di Iya, rumah, buat disiksa gitu sama iya bokap. buat main buat, "Ayo Bun jadi anjing anjing anjing," gitu. Iya iya. Kuda-kudaan ya ngerti. Jadi maling ya dipukulin anak orang tuh maling. Ya Allah, gue sampai ngakak banget. Nah, bokapnya kan kerja di rumah gue tuh, Heeh, nah rumah sini kan. Nah, dia itu juga bilang sama gue bahwa dia itu namanya, gue masih inget banget, namanya Febri gitu ya. heeh, Dia itu Febri, ojek payung juga betul. gitu, tapi di Pondok Indah Mall gitu. Iya, Lu di gue di mana? Blok M.
Oh, Blok M. Blok M. Gua Kalau di Blok M itu gua nggak modelnya ngeliat tuh ya? lu di mananya, yang di Pasaraya apa yang kata di Iya mananya iya nih? bener ya. Apa bus tingkat nih? Iya iya iya. Anjay, Iya iya si iya iya. paling paham. Jadi zaman zaman dulu itu gue paling banter ngojek itu di depan gang rumah, Bang. Heeh. Dulu kan ada tuh yang Blok M Blok M Ragunan, Jalan Bangkaraya. Nyokap gue kan tinggal di Bangkaraya nih, Kemang. Iya. Kemang sini nih. Ngojek gue di depan toko Erlangga. Itu yang nyampe dalam gang 2.000, 1.500. Paling dapat Right. banter tuh 10.000. Beli chicken tuh yang pala ayam 500 perak. Iya. Jalan nih, beli 4 biji makan, lahap. Duit itu duit yang kertasnya itu, Bang, taruh di atas TV. Iya TV tahu. kotak biar kering kan. Tahu 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 Iya tahu taruh tahu tahu situ ya kan, tahu. udah kering dapat 8.000 main PS. Temen gue tiba-tiba ngajakin, "Lu daripada ngojek payung di depan mulu dapat 10.000 mending ke Blok M, dapat 200, 300." "Masa sih, Bang?" Serius lu? "Serius." Wow. Gua ke Blok M lah, ada yang ngasih goceng, seneng we, bukan main, Bang, sepuluh Ya ribu. pastilah umur Padahal cuman segitu. ibaratnya, "Bang, sini, Bang." Saya nggak nanya berapa, cuman dikasih, ada yang ngasih 20, 15. Ih, bener pas pulang 150. Mak kita kan khawatir ya kan, di Jalan Bangka, hujan udah berhenti. Ini bocah nggak pulang-pulang ya kan, kalau di Blok M kan masih deres, Bang. Saya pulang habis maghrib, habis isya, kadang-kadang kalau misalnya sampai larut malam tuh jam 10, setengah 11, udah tangan pada putih, keriput ya kan, udah Iya gitu, iya. "Udah Iya iya, sih gua ngapain ngojek kebayang we," gua gitu, kebayang gua kebayang. gitu-gitu. Udah tuh, akhirnya gua dapet kayak gitu Lucu ya, 150. lu nakal yang, apa ya, kalau gue bilang nakal yang unik gitu Iya, maksudnya. nakalnya nakal yang positif buat gua, Bang, bukan yang nakal aneh-aneh gua, kayak gitu enggak. Tapi udah gede baru aneh-aneh. Aneh banget kalau udah gede mah aneh, apa aja diindep. Bang banget kalau udah gede mah, karena udah tahu. Enggak, tapi maksudnya gue kaget banget aja lu nakal yang, apa ya, mungkin anak-anak kecil zaman dulu mungkin nakal itu mecahin kaca rumah Ya main orang dan bola, terus sebagainya. tiba-tiba, "Ponas, nu kaca rumah saya dilemparin aceng," ibaratnya nggak ada dulu mah. Iya iya iya. "Po, Dede kemana, Po?" "Emang kenapa?" "Sama anak saya kayaknya ngojek payung belum pulang." Pasti nanya ke mak saya begitu juga. Nggak yang ibaratnya, "Po, kemarin si Dede nu ngambilin ciki orang, suruh Iya. ganti rugi." Nggak ada yang ke rumah kayak gitu. Mak saya juga bingung, "Lu nakal, nggak ada yang lain apa ngojek payung, ngajak anak orang segala macem kayak gitu." Nah, pas ketahuan ojek payung itu usia berapa sih, Dek? Sorry, gue miss SD tuh. SD SD kelas kelas 2, 8 berarti tahun. 8 tahunan ya, 8 kurang tahun, lebih 9 8 tahun, iya, tahunan. Bang, yang lu lagi main sama temen lu, gua ngojek payung, lu kan di dalam. Iya iya. Ya gue soalnya Iya. nggak, gua itu iya iya, itu anak ART gue sih. Nah, maksudnya, eee, pas ketahuan tuh diomelin, Dek? Lagi? Diomelin nggak sih? Nyokap itu sosok yang seperti apa sih, Dek? Nyokap itu sosoknya kasihan, ke anaknya tuh kasihan. Oke. Kalau misalnya pulang kayak misalnya larut malam, ibaratnya gue kayak sekarang nih, Bang, walaupun nggak ada syuting yang jarang gitu, kadang-kadang kasihan kalau gue di rumah. "Di rumah mulu, Le, emang belum ada kerjaan?" "Belum, Mah, nanti puasa juga ada." Jadi dia mikir, Bang, tipe pemikir. Ih, dia aja ibaratnya walaupun ada uangnya gitu, ada tabungan lah ibaratnya, kan tabungannya pasti bakal berkurang, Le, kalau nggak ada kerjaan. Mmm. "Ya enggak lama kan Dede punya gini gini gini." Tapi dia nggak percaya, Bang, dengan yang gue ngelakuin apa. Lebih baik gue jalan dari rumah ke rumah temen gue, pikiran emak gue tuh, "Oh, syuting," gitu, Bang, dibandingin gue di rumah. Ibarat di "Dek, di rumah libur." "Libur mah, kok libur sih?" Kata dia gitu. Jadi ibaratnya gue subuh nih, Bang, anak gue kan masih sekolah di Al Azhar kan, Mmm. sekolah di Al Azhar Oh, sombong. kelas 4. Iya, itu makanya gue sombong karena gue mampu. Oke. Kalau nggak mampu gue nggak sebutin. Udahlah akhirnya Yuk gue guys, kita nge-bully dia yuk di komen. akhirnya gue samperin anak gue nongkrong, Bang, di sekolahan anak gua, Ya. sampai dia balik lah ibaratnya kayak gitu. "Dari mana, Le?" "Habis dari rumah temen, Mak," bilang gitu. Mmm. "Syuting kali," dia pikirannya syuting kali, padahal gua main di rumah temen. Mmm. Soalnya nyokap gua belum mau ninggalin gua sampai Lazan itu disunat dan bisa bicara. Itu yang bikin gua bener-bener, "Dede, Mama masih mau ngeliat Aa." Kayak gitu, Bang, "Mama masih mau ngeliat Aa ngobrol." Orang nih ngomong, "Mama mah capek juga hilang kalau ngeliat Lazan," kan aneh, Bang. Yang Wow, terakhir tuh so deep. sebenarnya gua bini gua nggak mau, Bang. Cuman Oh, kata dokternya cewek, heeh. gua paksain untuk, "Ayo nggak apa-apa, takut kayak Lazan, takut kayak nomor 2, takut istimewa." Ternyata bener pas lahir.
Yang ketiga itu. Hari kedua gue ditelepon, "Mas, bayinya udah boleh pulang." Baru gue sujud syukur. Maksudnya minta maaf ke bini gue ngumpetin karena bayi lu dalam keadaan kemarin pas lahir itu bener-bener hampir lewat, Mhm. terus harus masuk inkubator, terus gini-gini.